Aku seorang lelaki lajang yang tinggal sendiri di rumah sederhana di kota ini. Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta. Aku merantau ke kota ini. Asliku jauh dirantau di sebuah pulau kecil di ujung timur. Aku pertama kali datang kuliah di salah satu universitas di kota ini. Dan setelah lulus aku kerja di kota ini. Aku suka tinggal di sini. Kukumpulkan gajiku dan kubeli rumah sederhana di pinggiran kota metropolitan ini. Semua suku ada di kota ini, namun semua hidup rukun. Tidak pernah ada perselisihan. Aku suka. Perkenalkan, namaku Yuke. Usiaku 25 tahun. Aku sampai sekarang masih sendiri. Tidak ada kekasih yang menemani. Belum ada wanita yang singgah di hatiku. Aku setiap hari berangkat ke kantorku. Aku harus berangkat lebih pagi karena takut terkena macet. Maklum kota metropolitan. Kalau tidak pagi cepat-cepat berangkat, bisa telat masuk kantor. Tiba-tiba kulihat seorang wanita menuntun motornya. Motornya mogok. Aku berhenti menghampirinya. Mogok ya mbak? Rusak mesinnya? Atau habis bensinnya? Tanyaku. Wanita itu pun membuka helmnya. Duh, cantiknya. Cantik seperti boneka Barbie. Nggak tahu mas, tiba-tiba berhenti. Kata wanita itu. Aku jadi bingung. Bisa telat kerja saya, katanya. Mbak naik ke motor. Biar ku dorong dengan motorku dari belakang. Kita cari bengkel. Seingatku 300 meter dari sini ada bengkel. Ayo kita ke sana, kataku. Wanita itu pun mengikuti omonganku. Sampailah ke bengkel itu. Kusampaikan kendala motor itu. Mas bengkel mengatakan nanti sore baru bisa selesainya. Karena ada yang harus dibongkar. Aku antar saja mbak ke tempat kerja. Motornya ditinggal saja. Kataku, ayo kita berangkat. Nanti pulang aku jemput. Lalu kita ke sini. Wanita itu pun menyetujuinya. Aku pun memboncengnya. Dia memberi alamat tempat kerjanya. Ternyata arahnya menuju kantorku bekerja. Kami pun berkenalan. Nama wanita itu Niken. Kami pun saling berbincang sepanjang perjalanan. Niken tinggal sendiri. Niken kontrak rumah di salah satu perumahan. Dia baru sebulan kerja di kota ini. Dia dari luar daerah di provinsi tetangga kota ini. Niken kerja di salah satu perusahaan kosmetik. Tempat kerjanya di salah satu plaza termegah di kota ini. Pantas dia cantik sekali. Aku tidak menyangka bisa berkenalan dengan wanita secantik Niken. Sampailah kami di plaza itu. Sebelum berlalu Niken berkata, kalau nanti pulang aku hubungi ya mas. Dia hubungi saja, nanti ku jemput, kataku. Aku pun melanjutkan perjalananku ke kantorku. Sepanjang jalan, wajah wanita itu tidak bisa lepas dari ingatanku. Apakah ini pertanda aku naksir dia? Jujur aku susah untuk jatuh cinta. Apakah Niken ini jodohku? Aku pun tak tahu, apakah Niken sudah punya kekasih, ataukah malah sudah bersuami. Aku juga tidak tahu, kenapa aku jadi memikirkannya. Padahal awalnya aku hanya ingin membantunya. Duh, kenapa jadi begini pikiranku? Sampaikah di kantorku? Untung aku belum terlambat. Ada Yuni sudah datang. Yuni adalah gadis cantik di kantor kami. Yuni orangnya baik. Yuni kulitnya putih. Hidungnya mancung. Jujur aku pernah naksir dia, namun Yuni tidak naksir aku. Karena aku tahu Yuni sudah punya pacar. Baru datang mas, tugur Yuni. Iya Yun. Aku kira sudah terlambat. Ternyata belum, syukurlah, kataku pada Yuni. Masuknya mudur mas ke kantor, kata Pak Bos di WA Group. Jam 10 mas, ini baru jam 8 mas, belum baca ya? Saya sendiri baru baca mas, sampai kantor aku baru tahu. Kami duduk di kursi sambil bercerita. Aku ceritakan kejadian tadi, ketemu dengan cewek cantik yang motornya mogok, dan pulangnya akan aku jemput. Sepertinya Yuni pagi ini kurang bersemangat. Tidak seperti biasanya. Biasanya Yuni selalu ceria dan suka bercerita tentang kekasihnya. Wah, besok malam minggu loh Yun, rencana mau kemana? Tanyaku. Yuni agak tidak semangat menjawabnya. Seperti ada beban di pikirannya. Nggak kemana-mana mas, katanya. Pasti pacarmu datang ke rumah ya? Tanyaku. Nggak mas, kami sudah putus seminggu yang lalu, kata Yuni kelihatan sedih. Sabar Yun, mungkin itu bukan jodohmu. Yakinlah Tuhan akan memberimu.
lelaki yang betul-betul sayang kepadamu dan menjadi jodohmu. Yuni kelihatan masih sedih. Aku mencoba menggodanya. Aku siap Kok Yun jadi kekasih bayanganmu. Bila kamu mau biarlah jadi cadangan, aku ikhlaskan, kataku. Yuni mulai tersenyum dan mencubit lenganku. Memang Mas serius? Tanya Yuni. Kalau dengan gadis secantik kamu aku serius, kataku menggoda. Yuni pun tersenyum malu. Yuni tidak tahu aku pernah naksir berat kepadanya. Aku pernah patah hati tidak mendapatkan cintanya. Seandainya aku cowok itu, takkan ku tinggalkan gadis secantik itu. Tapi mengapa Yuni tidak memilihku? Mungkin aku kalah cepat dengan cowok itu. Dulu aku malu untuk mengungkapkannya. Aku takut Yuni menolakku. Karena level kerja kami hampir sama. Perasaanku cewek pasti mencari kedudukan yang lebih darinya. Aku jadi ragu. Tak kusangka mantan cowok Yuni mendahuluinya. Aku kalah di tikungan. Aku kalah cepat. Ternyata kini Yuni sudah putus dengan pacarnya. Apakah ini kesempatan bagiku untuk mencintainya, ataukah menunggu Yuni untuk bisa melupakan kekasihnya? Bagaimana menurut pendapat pemirsa? Sore ini aku selesai bekerja, namun aku belum pulang. Aku masih menunggu telepon dari Niken, gadis cantik yang baru aku kenal tadi pagi. Kopi di cangkirku mulai dingin dan tinggal seperempatnya masih ada di meja kerjaku. Aku suka kopi yang tinggal sedikit itu, rasa sensasinya lebih nikmat. Tiba-tiba teleponku berbunyi. Kuangkat telepon itu. Terdengar dari seberang sana suara Niken menyambutku. Mas, Niken sudah pulang? Mas sudah siap kerjanya? Tanya Niken. Sudah, saya lagi menunggu telepon darimu, kataku. Motorku pun melaju menuju plaza itu. Sampailah aku di situ, Niken sudah menungguku. Kami pun berangkat menuju bengkel itu. Niken duduk di jok motorku, badannya merapat di punggungku. Aduh, aku suka suasana itu, inginku janganlah ini cepat berlalu. Tangan Niken melingkar di pinggangku, suasana teduh di hatiku. Sampailah kami di bengkel itu, ternyata motor Niken belum juga selesai, ada alat yang masih dibelinya, barangnya besok baru ada. Kusampaikan kepada Niken, biar gak apa-apa, aku antar saja kamu pulang. Besok pagi aku jemput ke rumahmu, kuantar ke tempat kerjamu. Kami akhirnya berangkat menuju rumah Niken. Sampailah kami pada alamat yang dituju. Rumah Niken sederhana, namun ruangannya tertata rapi. Beda dengan rumahku, maklum dia wanita, tentu lebih rapi. Kami duduk di ruang tamu. Niken mengambil air mineral untukku. Kupandang wajah cantik itu, tak kuasa rasanya mata ini berpaling darinya. Ini rumahku, Mas. Aku kontrak di sini, Mas. Baru 2 bulan aku kerja di sini langsung kontrak rumah ini. Aku tinggal sendiri. Orang tuaku tinggal di kampung. Ayahku petani, Mas. Aku punya adik 1 orang, masih kelas 6 SD. Ayahku sekarang lagi sakit di kampung, aku belum bisa menjenguknya. Kami rasanya sudah dekat, padahal kami baru kenal. Niken orangnya baik, sepertinya ada getar di hatiku, aku suka padanya. Aku pun menceritakan tentang diriku, aku kuliah di kota ini dan kerja di sini, orang tuaku sudah meninggal. Aku tinggal sendiri di kota ini, saudaraku sudah bekerja semua dan tinggal di kota lain, kami jarang bertemu. Niken serius mendengarkannya. Orang tuamu memintamu agar segera menikah, adakah lelaki yang sekarang singgah di hatimu, kataku pada Niken. Belum ada, Mas, mana ada lelaki mau denganku. Kami bukan orang berada, kerjaku hanya sales kosmetik, Mas. Pendidikanku tidak tinggi, mana ada yang mau denganku. Ku genggam jemari Niken, kuungkapkan kepadanya, seandainya lelaki itu aku, maukah kamu menjadi kekasihku? Besok hari Sabtu aku kerja sampai siang, maukah kamu mengajakku pulang ke rumahmu dan mengenalkanku pada orang tuamu? Pintaku pada Niken. Niken tidak menyangka aku mengungkapkan rasa itu. Kamu serius, Mas? Kata Niken. Ya, aku serius ingin melamarmu, apakah kamu mau? Tanyaku. Niken menganggukkan kepalanya. Kuusap rambut gadis itu, dia memelukku, dan aku pun mengecup keningnya. Para pemirsa, itulah kisahku bersama Niken, gadis cantik pujaanku yang sekarang menjadi istriku. Niken sekarang tinggal di rumahku. Sesekali kami pulang, menjenguk mertuaku. Kami menyayanginya. Suasana kampung di rumah Niken sangat indah. Padi di sawah mulai menguning. Burung-burung pipit berterbangan ke sana kemari.
Kami hilangkan sejenak kehidupan di kota. Tiba-tiba Bapak Niken membisikkan di telingaku, kapan aku dapat cucu? Wah, aku dan Niken harus diet senam ulat nih pemirsa. Pemirsa jangan iri ya, salam dariku, Ranjang Malam.